Swastiastu rahajeng wengi tengahing lemeng utawi tengah malam puniki titiang jagi nyarengen pamargin ngewacen cerpen 100 kaping 100 program saking piwastana niki semeton titiang ring suara saking Bali. Nah, titiang sejatine puniki wantah milu-milu tuwung. Nggih, titiang nepi wastana memilih jam terakhir stawi sane kepenguntat tiang taler nenten menaging posteran tentukan iki marem kita marem kita 15 menit yang lalu enten kira-kira marem kita maca cerpen cek live kan mumpung nu ada galah ben 15 menit sama sekali cuman belajar apa terus mekletek sentukan tiang jagi mekarya tulisan artikel indek niki sempet inte pemargen wacan cerpen virtual niki terus yang wacan buku niki sarung niki fotokopi saking buku Imade Pasa. Nah emang saru nggih sengaja ngalih petang pangsa tenang balik tapi ada siaran ulang menandingkan balik tiang wacan buku puniki makletak gentan santukan Imade Pasa nika saking buku Prof Dharma Putra sampun kajudi utawi kedauplat sebagai napi wastana sastrawan yang memulai kiprah sastra Bali modern yang mau menancapkan sastra Bali modern pertama kali. Tentukan niki euforia yang besar, niki penghormatan menurut saya secara pribadi sebagai pembaca sastra Bali modern. Fenomena suara saking Bali niki adalah fenomena yang satu penghormatan kental untuk Imade Pasa dan masih di sastro pinake orang pertama yang membuat atau berkarya dalam sastra Bali modern. Terus kenapa mau yang memilih Imade Pasa? Tiang ton baca cerpen sebenarnya. Artinya tiang baca cerpen karena cerpennya bawa niki, makanya narasinya tiang perpanjang. Prolognya saya perpanjang dan nanti ada epilognya nanti. Jadi lengkap 1 jam durasinya ini. Siang balik. Niki judul cerpennya Ayam Mepalu. Nanti tiang akan baca tapi juga akan berisi sedikit ulasan. Panglen. Pokoknya kengkengnya 1 jam minimal. Pang 1 jam lah satu gitu. Niki Ayam Mepalu judul cerpennya karya Imade Pasa. Terus kekawiannya puniki wenten ring buku aneka warna cakepan kaping kalih bukune puniki medal de warsa siu 912 kira langkung niki kira langkung siu 912 dawage punika Imade Pasa kajudi dados mantri guru utawi sekali mangkin niki kepala sekolah ring sekolah rakyat ring Gianyar. Dawag nika Imade Pasa hanya bertugas 2 tahun di Gianyar tapi menghasilkan buku. Dan kenapa yang pilih Ayam Mepalu karena hasil penelitian tiang menunjukkan bahwa Imade Pasa menulis
karya niki ketika beliau sedang bertugas di Gianyar. Napi mawinan sekali punika check it out. Tiang wacan saking buku Prof Dharma Putra diki buku niki wonten napi wasane ininya napi erane cerpen Madepasa karena buku aslinya tidak bisa terbaca. Niki buku asli pangtuan kadang tiang mogok ewah macam lihat agak buram yang boleh kopian niki di Perpustakaan Nasional. Judul cerpen puniki Ayam Mapalu. Udah dasar tali. Ayam Mapalu. Sedawa graina soma umanis wara tolu punika pinuju odalan palunggo ide anake Agung Manggis ring Puri Agung Gianyar. Nilah sumerasih makin ken jagi mabaleh gambuh ke Puri. Usan ipun mesisik, mesuah, mapusung cara Gianyar, laris memeke nabdabang sesemi. Kalih mapupur lamat-lamat. Wus punika laris macekar cempaka kuning ring cempaka putih sami mekate. Sapu putih mepayas tumuli ipun memargi kesarangin antuk timpal-timpal ipune ngapuriang mebalik. Sawireh niluh sumerasih magagesonan memargi keinginan mekane kantun dulur balene masa deg-deg ring sok wadah berase. Sane mendaging beras meres malih tan metekep. Kocap wenten ayam wau kumekukur. Niki ayam kumekukur. Manjing kegedongan ngemargiang ring jendelane jagi ngede beras. Niki menarik niki. Ayam punika gumanti sampun seraina kagedong neda beras. Wau kantenange wenten beras akidek ring arepan mekane punika. Raris tol ipun. Menarik nih penggunaan bahasa. Minat boleh ipun tol ping 3. Raris kantenange lawatipun ring mekane nyarengin tol. Antuk rengkan ipun kangkat ayam punika galak pisan. Raris majedang. Lawat ipune taler jadengin. Irike ayame saha sengebog. Sane geboginipun boyo ayam nanging meke. Asa punika tingkah ipune ngantos ping kuda-kuda. Meke punika kagebogin, kasabin ring ungkuring mekane tan wenten kantenange mesahipun. Malih ipun maseban ring arepan meke punika lawat ipun taler nengok. Malih kadengokin ring ungkur mekane taler ten wenten ayam. Wenten minat atengah dauh sap suwenipun mepalu. Ayam punika sampun kalintang kenyal. Doning asa punika jadangina kawenten lawat ipun. Ilawat taler kantun jadengin. Sesolahing ayam punika katuwut antuk lawat ipun. Kacerita sedawag iluh sumerasih punika mebalih. Memenipun ngijang jumah. Ipun uning ring saperindikan ayam punika saking pengawit. Men surase ipun negak mailidan.
mangda sampun kantenange antuk ayam punika. Entang ipun kedek nyane ketundun. Ring sampune ayam punika kenyal, raris ulahipun ayam punika mlaib ke sisihan. Rika memen iluh sumarasih punika mapinah-pinah. Maminahin indek ayame punika. Raris ipun macangahan. Gitu anak blog. Tuara tahu teken apan-apan lawat ne lawana mepalu. Buka jani dheweke ngelah pianak mani suba sedang sekolahan. Yan tuara sekolahan pedas blog buka unduk siape itu nih. Nyeda asa punika rauh pianak ipune saking mebalih panggihina memen ipune ngemel-mel menahang ipun ngoel. Laris iluh sumerase mentaken. Napi kuyutang memen. Sumaur memenipun. Sing ada poyo yutang memen. Laris memen niluh sumerase punika nuturang indek ayame punika. Wau pianaknya ne miragi kedek ingkal-ingkal tumuli mepajar niluh sumerase ring memenipun. Meme, yen tiang tuara melajahang dewek, tiang pedas tiang buka siape entu. Pangenang pesan dewek tiangi suba wayah. Yen tiang nu jerik, memanah tiang masa sekolah. Nada sarep pisan wau mangkin wenten pas sekolahan. Nanging yaden tiang suba de kadi mangkin. Sai-sai dinujune tuseng ngelah gegaen tiang makena melalui ke rumah memeluh rasmine. Kadunge memeluh rasmi nawang sastra Bali. Turing utun ngajahin. Apang ada tiang buka siape ento. Patut tiang melajahang dewek. Mepajar memenipun menjawab memennya. Mudah gitu cening. Yaden nyai bisa mesastra. Masih tusing bakal dadi perekanggo di kantor. Bana awak Bali buen loh. Depan suba aden nyai nedogen sekolahan. Mapajar malih niluh sumarasih meme tiang sing de memuatang pangkat sakewala mangde tiang uning masastra kewanten sesampune titiang bisa tiang ngalih ental ane misi pepelajahan ane maguna teken anak loh. Itu tiang ngalih sifat-sifat tutur ane melah-melah. Liu anake ngelemekin pianak neluh apanga ada melajah mesastra. Kerana sumang saya di jalane pianakne di subane bisa mesastra saling papetin surat aja ke anak mani makenah teken pianakne buat totonan sing de dadi kelidin yen suba karman yaden tuara bisa ngelut masih tuara buungan enggeh wantah asap punika kemantan. Sebetulnya cerpennya singkat, pendek, padat, tapi syarat makna. Cuman sakewanten niki bahasa Baline tur ejaane kantun nganggen ejaan Van Hovisian oe nika. Ejaan lama sekadi ilu dadosne mewah kini titiang wacan tapi malih niki dadaan. Nenten
boleh ngewacen sedurunge tapi wasan iki live puniki. Jawab kan dulu pertanyaan-pertanyaan di sana dia nek. Oke. Wonten akeh pitaken iki matur suwun semua saking semeton wonten 7.500 penonton. Tengah lemang le. Halo sira mantan iki Juli. Pak Tut Endrawan. Pak Tut Endrawan. Ini Pak Tut Endrawan ada terus sira iki Ajide, halo Ajide. Halo Bri Rai Wibawa. Sira iki halo Mbok Gong. Wes. Ada Bu Korti di sini. Dewa Dedi. Oh, niki baju luang niki Pak. MRTS tidak memproduksi baju sebagus ini. Kak mau nanya entah kenapa Jul? Mentu betene gula apa mana pakai biar senyumnya manis gitu. Lihatnya nanti nyewarin dipo bangun belas. Mantap kakul loh. Tenuning dia mau gue nak ngujang kan sebenarnya nih sing lagai sing dan tidur ceritanya nggak bisa tidur nih karena dia harus mengerjakan satu artikel terus ingat ya separtikel ya terpaksa bukan terpaksa ngai kini secara spontanitas Jul gula apa pakai biar senyumnya manis gitu nggak tahu kakak ini produksi dari alam sana kakak. Gula dawan enggak? Oh ya gula dawan kakak kan dari Klungkung tapi saya dari Dawan hanya orang Dawan yang semanis ini kakak. Dia nih kita berdua orang perang stiker terus kirim stiker lihat kan Bende Dedik metakon ini baju tidak dijual bos you can see this one IPK adalah sorry lanjut kenapa dia pilih cerpen ayam Palu puniki nah mungkin setiang karena janji 1 jam live cerpennya cuma kurang dari 15 menit terus yang jadi ngawuhin untuk napi wastana nggih ulasan gede enten karena aslinya tiang bukan pembaca cerpen gitu loh aslinya tiang tukang cacat bukan seperti ke ngurin tiang jadi tukang cacat gitu terus makin mengeletak baca cerpen nah salah aturan sing ada aturan pokoknya lagas seperti ke pasti setuju ayam Palu ayam Palu ini adalah satu cerpen yang dalam pandangan tiang secara pribadi dan juga menyetir pandangan dari Prof. Dharma Putra adalah cerpen awal yang menjadi embrio lahirnya karya-karya sastra Bali modern berikutnya. Apa benar ada sastra Bali modern? Oke. Pandangan itu selalu selalu jadi pro dan kontra. Akan selalu jadi pro dan kontra. Kenapa? Karena yang membutuhkan labeling, yang membutuhkan klasifikasi dan kualifikasi itu adalah akademisi. Praktisi, penulis, pengarang, cerpenis tidak membutuhkan labeling. Jadi pendapat pro kontra ini selalu hadir dari kalangan praktisi. Kalau teman-teman yang hadir sebagai pengarang tidak akan pernah berpikir bahwa karya ini akan disebut apa, tapi mereka berpikir tentang bagaimana ide ini menjadi apa. Tapi teman-teman di akademisi mereka berpikir ide yang sudah jadi apa ini disebut apa. Itu yang menyebabkan kenapa harus ada klasifikasi, karena sempat ada tarik menarik tentang apakah Bali punya sastra modern, Bali punya sastra tradisi. Oke, inilah kebutuhan dari dunia akademik, klasifikasi. Oke. Nah,
ketika pertama kali sastra Bali modern diangkat ke permukaan oleh Prof. Usi Ngurah Bagus sebagai peneliti awal yang mengemukakan bahwa sastra Bali itu ada yang berzanggrek modern. Kala itu yang jadi kiblatnya adalah Nemu Karma 1931. Kemudian Prof. Dharma Putra sedikit menggeser pandangan Prof. Bagus yang bertahan cukup lama dengan hadirnya karya Imade Pasa, dengan ditemukannya buku-buku dari Imade Pasa dan Mas Niti Sastro. Salah satu alasan kenapa ini disebut sastra Bali ini dikategorikan sebagai karya sastra Bali modern adalah karena bentuknya sudah memenuhi kaedah-kaedah standar cerpen. Ada tema yang sangat jelas bisa dibaca, kemudian ada alur yang boleh dibilang alurnya jelas, karena di cerpen lainnya Pemadat itu ada flashback di dalamnya, itu sangat menarik. 1910 Made Pasa punya ide membangun alur yang sangat modern untuk saat itu. Kalau untuk saat ini itu sesuatu yang biasa, tapi pada tahun 1910-an ketika sastra Indonesia pun belum berkembang, nah Made Pasa punya satu cerpen Pemadat yang menggunakan teknik pengaluran flashback yang cakep. Nah, di Ayam Palu ini yang saya pilih ini, kekuatannya tidak pada alur, tapi bagaimana pengarang menyampaikan gagasannya. Jadi the weapon behind the wheel. Jadi bagaimana senjata pengarang untuk menunjukkan idenya itu dengan kemasan yang sangat simbolik. Pengarang menggunakan ayam, pengarang menggunakan beras, pengarang menggunakan meke. Meke itu cermin, mirror. Nah, dalam penelitian Prof. Dharma Putra, mirror literary as a mirror. Jadi sastra itu sebagai sebuah cermin. Cermin apa? Cermin masyarakat, cermin lingkungan sosial ketika karya sastra itu lahir. Nah, Made Pasa sengaja atau tidak, sadar atau tidak, bahwa sudah menerapkan literary as a mirror pada masa itu. Jadi cermin yang digunakan sebagai simbol untuk menghadirkan bayangan ayam, dan cermin digunakan untuk menunjukkan kebodohan dari tokoh ayam. Ada tokoh ayam di sini yang memerankan peran paling vital di samping Nilo Sumarase. Nilo Sumarase ini sebagai tokoh manusia, sosok manusia yang menduduki posisi sentral sebetulnya, tapi titik kekuatan cerpen ini bukan pada Nilo Sumarase tapi pada ayamnya. Untuk itu judulnya Ayam Palu. Ayam digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan kebodohan, sekaligus menjadi jalan bagi pengarang untuk menghadirkan kritik sosial, menghadirkan cerminan sosial ketika itu. Bayangkan saja tahun 1920-an, 1910, 1920-an, pergerakan idealisme seorang Made Pasa itu luar biasa. Pandangan Made Pasa yang seorang laki-laki sangat bukan feminis, tapi gender equality-nya bagus sekali. Karena sebagai seorang pengarang laki-laki, Made Pasa menunjukkan kekuatannya sebagai seorang guru menyebarkan paham kesetaraan gender. Bayangkan itu bro, tahun sekian
1931 orang belum berpikir tentang gender equality pada saat itu, tapi Made Pasa melalui karyanya menyebarkan ideologi kesetaraan gender pada masa itu. Dan ini boleh dicek. Saya belum pernah lihat pengarang laki-laki yang menunjukkan gender equality pada masa itu. Made Pasa dengan karyanya Ayam Mapalu menunjukkan hal yang sangat keren. Kemudian ada kampanye tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan tidak ditunjukkan dengan dengan simbol-simbol yang berat, tapi simbol-simbol yang dekat dengan masyarakat Bali saat itu ya. Ada kata ental itu lontar yang pada masa itu jadi buku seperti hari ini, bukan sesuatu yang eksklusif. Ental pada masa itu mungkin ya, bukan sesuatu yang eksklusif pada masa itu, tapi jadi sesuatu yang wajib dibaca bagi orang yang ingin berpengetahuan sastra. Dengan apa? Ada pertanyaan dari Juli Sastrawan. Oke, saya jawab pertanyaan kalau ada yang bertanya. Nih semua Pak Dedi Debu semua, kemudian bihin dewa Dedi komen cocok niki Dedi diteliti jadi skripsi. Bapak kan bertamat Pak. Menjadi skripsi tesis kayak Pak ya. Dalam sastra Bali modern ada tidak keberagaman bahasa, semacam dialek masing-masing yang hadir. Sebetulnya Jul dialek, kita tahu bahwa Bali itu nyaris dalam setiap kabupatennya memiliki kekhasan bahasa dialek ya. Kemudian apakah dalam sastra Bali modern itu ada dialeknya? Kalau sastra Bali modern yang hadir hari ini yang dibuat oleh pengarang-pengarang muda, nyaris nihil. Saya berpandangan agak negatif terhadap usaha standarisasi bahasa Bali dalam kasus dalam kasus sastra Bali modern. Jadi seolah-olah ketika Anda mau mengarang, Anda harus menggunakan bahasa Bali yang standar. Jadi Anda harus menghilangkan kekhasan dialek Anda ketika harus menulis. Nah, saya sempat punya ide agak gila dengan Supartika waktu nikah, tapi gagal. Saya bukan gagal, belum terwujud. Ada satu orang yang lupa, tapi Supartika pasti ingat, yang membuat puisi dengan bahasa Pedawa kalau tidak salah. Nah, kami maunya menggiring teman kita nikah untuk aktif menulis dengan bahasa Pedawa, lalu dibuatkan buku, dicetak dan dipublikasi. Perkara ada yang mau baca itu nggak penting gitu loh. Yang penting bahwa pernah ada catatan bahasa Pedawa itu digunakan sebagai bahasa puisi. Karena selama ini maupun orang Karangasem, orang Pedawa, orang Denpasar, orang Bandung, kalau dia nulis cerpen pasti standar bahasa. Jadi kekhasan dialektikalnya hilang. Padahal itu jadi identitas kedaerahan yang semestinya mereka pertahankan di ranah tulis. Meskipun dialektikal itu ketaranya ketika kita melisankan satu bahasa, tapi ketika ditulis agak saru, tapi pasti bisa karena dia penutur asli, karena dia pengguna dialek asli kan gitu. Kayak Tabanan gitu misalnya, harusnya apo ke kijo gitu ya, tulis gitu apo ke kijo, tidak ada yang menyalahkan. Sastra itu gak boleh disalahkan. Juli tahu namanya Made saja namanya. Dalam pandangan saya sih begitu. Sastra ini kan merdeka ya. Sastra itu adalah sesuatu yang merdeka dan memerdekakan. Jadi nggak usah dibikin batasan yang terlalu kaku gitu.
dari sudut pandang pengarang. Tapi dari sudut pandang peneliti, batasan itu wajib dibuat gitu untuk menentukan ya untuk kebutuhan penelitian. Tapi kalau untuk kebutuhan berkarya, pengarang nggak boleh ada batasan sebenarnya, karena ya lisensa poetika agak kasar, itu lisensa poetikanya agak kasar sebetulnya yang seperti itu menurut saya. Tapi ya, faktanya memang ada seperti itu. Oh, Made saja namanya, oke. Suksema Jul. Jadi kedepannya sih kalau saya punya kesempatan ketemu dengan Beli Made saja nih, asik juga gitu kalau beliau mau tetap menulis dengan bahasa Pedawo. Kemudian di Nusa, teman-teman di Nusa gitu kalau mau menulis sastra Bali modern ya bahasa Nusa kan gitu. Terus teman-teman di Timrah gitu, di Karangasem, di Seraya atau di Tenganan kan, mereka punya bahasa yang identik sekali dan unik sekali gitu. Harusnya Nike yang mereka pakai itu kayak khas identitas mereka. Nah, jadi Ayam Mepalu itu begitu kuat identitas ideologi pengarangnya begitu kuat dengan kemasan yang sangat simbolik. Kekuatannya bukan pada alurnya seperti pemadat, karyanya yang lain pemadat, tapi kekuatannya ada pada ideologi pengarang yang ditawarkan menggunakan simbol-simbol yang amazing. Dijel jadi live sih katanya kada nak sisa live tuni kone. Maren live Pak Jul. Sang sisan-sisan mulai siduri kan. Sing dah bulat sana. Di Kendari marah jam 12 ini aja lah. Kemudian saya akan menggeser pembahasan yang terhadap usaha sastra Bali modern nih ke hingga sampai pada puncaknya seperti ini. Nafas sastra Bali modern hingga pada puncaknya seperti ini Jul, pertanyaannya sebentar yang jawabnya. Saya orang sastra Pak, bukan orang linguistik Pak. Ini pertanyaannya linguistik banget sebetulnya. Saya tidak akan menjelaskan secara linguistik Pak, karena saya tidak ngerti. Tapi saya jawab nanti. Kemarin yang sebelum membuat 100 acara ke 100 ini sempat chat dengan Supartika bahwa saya sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Supartika dan teman-teman Suara Saking Bali. Saya sangat tersentuh dan mata saya sampai berkaca-kaca ya. Apa yang dilakukan teman-teman Suara Saking Bali dengan semangatnya seperti ini bukan untuk sastra Bali modern saja, tapi niki adalah satu bentuk persembahan kepada beliau yang sudah mendahului kita semua berjuang di jalan sastra Bali modern. Made Pase, Mas Niti Sastro, Dilantik Santo, Dilantik Santo luar biasa sekali. Pak Made Sanggro itu luar biasa sekali, berdarah-darahnya memperjuangkan sastra Bali modern. Kemudian Pak Nyoman Mande dengan segala produktivitasnya yang tidak pernah putus, Pak Made Taro dengan semangatnya yang tidak bisa tidak bisa bernafas kalau nggak berkarya, luar biasa prinsipnya. Kemudian yang baru saja meninggalkan kita bersama Anak Agung Yat SRD dengan cerpen mistik surrealisnya luar biasa nih Kak. Gong Wiat SRD nih Kak. Kemudian ya kita banyak punya senior-senior yang di zaman mereka yang serba sulit, serba terbatas, serba susah, mereka berdarah-darah. Jadi apa yang kita lakukan ini
yang teman-teman sastra Bali modern lakukan hari ini itu sebuah persembahan menurut yang, bukan untuk sastra Bali modern sebagai sebuah genre sastra saja, tapi untuk sesuatu yang sangat apa ya, semangat gitu loh. Eh, kita mempersembahkan ini untuk sebuah semangat yang tidak akan pernah padam hingga kapanpun, dan sejarah pasti mencatat. Tadi saya dikirimi ribuan eh, rilis berita oleh Separtikel, ada 1715 kalau nggak salah, termasuk yang terakhir dikirim Separtikel dari CNN dan BBC London kalau nggak salah. Jadi gerakan ini sampai ke BBC London. Nanti takut saya Separtikel diundang oleh Mata Najwa yang dicatat oleh sejarah melalui media. Uh, saya lupa apa tatkala mencatatnya. Kalau nggak ada pemilik tatkala di sini, boleh tolong dicatat di tatkala apa pergerakan yang seperti ini itu luar biasa. Saya kontak ke beberapa orang yang saya kenal secara pribadi di Sunda dan di Jawa. Secara kuantitas maupun kualitas sastra Bali modern jauh melampaui teman-teman di sastra Jawa dan sastra Sunda. Dari semangat ya, dari semangat. Kalau dari segi kualitas karya kita tidak, saya pribadi nggak tahu gitu, karena saya banyak sekali punya buku bahasa Sunda, saya ngerti macam gitu, gimana mau menilai. Terus kalau bahasa Jawa bahasanya halus sekali tapi saya ngerti macam gitu. Jadi secara kualitas spirit dan kuantitas yang menggerakkan, kita mengungguli saudara-saudara kita yang di Jawa dan Sunda. Kenapa pembanding saya Jawa dan Sunda? Karena dua ini yang memiliki jumlah penutur paling besar ya, baru kita Bali gitu. Dan predikat sastra Bali modern itu menjadi satu bentuk berkarya yang boleh dibilang punya prestise, datangnya dari Sunda melalui Rancage. Oh ya, ini juga penghargaan, penghormatan kepada almarhum Ajib Rosidi yang mengangkat derajat sastra Bali modern, punya kedudukan yang sama di semua genre sastra. Beliau menghadirkan Rancage. Nah, teman-teman bisa baca pengaruh besar Rancage terhadap perkembangan sastra Bali modern. Prof. Dharma Putra bikin ulasannya itu di Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta waktu tahun 2018 kalau tidak salah saya. Dan artikelnya bisa di searching di Google. Sangat besar pengaruh sastra Rancage pada proses berkembangnya sastra Bali modern. Itu perlu dicatat dan itu menjadi penghormatan yang luar biasa untuk sastra Bali modern. Dan kini teman-teman di sastra Bali modern membalas penghormatan itu. Saya persembahkan, kami persembahkan, kita semua persembahkan acara yang luar biasa ini untuk penglinsir-penglinsir kita, untuk Pak Ajib Rosidi dan untuk sastra Bali modern. Dalam perspektif saya ini sastra Bali modern, tapi dalam teman-teman pengarang, pelaku, mau dikasih nama apa itu bebasnya. Tapi dalam perspektif saya selaku pembaca, ini disebut sastra Bali modern. Kalau ada pertanyaan lagi, Rico itu Pak Rido maksudnya Pak Jul, pengarang aneh dari Mincidan ke, kalau nggak salah. Kalau Sunari kan Pak Rido ya. Pak Rido mungkin Jul kalau nggak salah tuh, yang ditemuin sama Gito Suyaso kalau nggak salah. Bukunya yang aku baca tadi itu. Ini bukunya. Iya. Kayaknya sini Jul, sampel Jul.
2008 2014 diterbitkan yang penghargaan Widya Pataka nih bukunya. Mudah-mudahan sih niki bukunya juga kalau nggak salah ya. Artinya pengarangnya mudah-mudahan itu. Ada pertanyaan Ben? Buatlah yang membalik. Dewa Dedi, oh ente harus nengokin Pak Made taruh skripsi bepragat sing tae nengok laris dosa dengan Pak Made taruh nih. Aku Dia rasa sudah tapi asal ketemu ini pingin nyatu tapi kita sudahi saja karena sudah malam. Bukan malam, jam kuda nih 1:30 coy. 1:30. Oh masih ada 0036. masih ada 30 menit belum 1 jam bro. Saya janjinya 1 jam. Konden emang aku lu yang bohong. Jadi saya lanjutkan mengapresiasi 100 ini. Nah karena masih ada 30 menit saya nggak tahu mau ngomong apa lagi sebetulnya. Boleh baca cerpen aja lagi tuh, baca satu. Nggak, bukan bidang saya membaca cerpen sebetulnya, tapi saya mau mengomentari apa yang teman-teman kita lakukan bersama-sama selama kurang lebih 100 episode membaca cerpen secara virtual. Pembacaan cerpen dibuka oleh Charma Citrawati. Itu idenya dia sebetulnya pengen baca cerpen tapi nggak punya ruangan, jadi minta tolong Supartika untuk membuat membaca cerpen itu. Ternyata Supartika terlalu semangat sampai akhirnya program itu berlanjut dan luar biasa sampai ke 100. Dan yang lebih luar biasa lagi, pembacanya tidak hanya orang yang menulis di sastra Bali modern, tapi orang yang menulis di sastra Indonesia, kemudian orang yang bergerak di sastra Inggris, orang yang bergerak di luar negeri juga ada selebgram, ada wartawan, ada guru, ada penyuluh bahasa Bali, ada penyiar, ada dosen, dan ada banyak lah. Jadi latar belakang pembaca cerpennya beragam sekali. Kemudian dari sisi kualitas, saya paling senang ketika diminta untuk melakukan kritik. Kenapa? Karena saya demen nyacat impal. Membaca cerpen itu bukan pekerjaan yang mudah. Sama sulitnya dengan membuat cerpen. Membaca puisi juga tidak gampang. Tapi orang berpikir lebih mudah bikin puisi dibanding bikin cerpen. Wajah Juli ingat ada penari ular. Pasti Juli open mic saat menari ular itu live. Iya benar. Lupa aku. Ada perbekal juga. Secara kualitas ya memang tidak bisa kita paksakan bahwa semua pembaca cerpen itu punya standar kualitas yang sama. Sekali lagi sastra itu sulit sekali kita bikin standarnya, dan Supartika adalah salah satu orang yang galak sekali ketika sastra itu mau distandarisasi. Saya tarik bajunya ketika dia mau protes waktu itu. Secara garis besar pembacaan cerpen 199 orang yang membaca cerpen sastra Bali modern itu jadi satu tren bagi mereka
jadi satu kebanggaan tersendiri bagi mereka sudah sempat membaca cerpen dalam sastra Bali modern. Kualitasnya naik turun. Ada yang membaca dengan sangat bagus karena mempersiapkannya dengan matang, artinya membaca cerpennya terlebih dahulu 2-3 kali sehingga hafal dengan cerpennya, lalu menemukan bagaimana seharusnya membaca narasi, bagaimana mempersiapkan perbedaan karakteristik suara antar tokoh sehingga jelas bahwa tokoh A berbicara, lalu berikutnya tokoh B yang berbicara, lalu kemudian di tengah-tengahnya ada narasi, itu jelas kelihatan. Itulah pembaca cerpen yang sudah mempersiapkan dirinya ketika akan membaca cerpen, ikut hajatan ini membaca cerpen. Ada juga pembaca cerpen yang membawa acara ini pada satu bentuk keriangannya sendiri. Jadi on the spot saja, kemudian insidental saja, sehingga yang dihadirkan adalah kegembiraannya membaca sastra Bali modern tanpa persiapan yang serius, hanya membawa teks cerpennya lalu dibacakan, dan terlihat euforianya ketika membacakan cerpen ini tanpa beban. Kalau pembaca yang pertama dengan beban karena dia mempersiapkan semuanya. Kayak istri saya itu yang pertama kan penuh beban, 3 hari dibaca, terus bolak-balik dicari karakteristik tokohnya, dicoba. Nah, ini ke pembaca tipe 1. Pembaca tipe 2 yang euforia, sangat menikmati acara ini tanpa beban, mengalir, membaca ketika itu saja tanpa beban membacanya, sehingga sangat natural. Sangat natural itu apa adanya, ya natural aja, dibilang natural kayak orang seperti dia bercerita. Nah, ada juga yang tipe ketiga yang saya baca yang saya lihat ada tipe ketiga juga, pembacanya diminta membaca oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya dari dia. Contohnya misalnya dosennya nyuruh gitu kan, mahasiswanya disuruh baca nih, oh iya pak gitu kan, baca. Nah, dia membaca, menikmati proses membaca cerpen ini sangat, saya yakin. Cuman ada tekanan, under pressure ketika dia harus membaca cerpen ini, tekanan dari orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari dia secara ini secara administrasi. Kan mahasiswa dan dosen kan tinggi kedudukannya secara administrasi kan, tertekan, pusat diminta sama dosen saya harus persiapkan dengan baik, saya harus serius, dan hasilnya apa? Totalitas. Nah, yang tipe ketiga ini berbeda dengan tipe pertama. Kalau tipe pertama yang menekan adalah dirinya sendiri. Kalau tipe ketiga yang menekan adalah orang lain, jadinya outside pressure. Hasilnya beda. Nah, kalau mau lihat ya cari aja yang mahasiswa gitu misalnya. Lihat mereka totalitas. Saya lihat beberapa teman-teman mahasiswa dari Dayana, dari Stampu Kuturan, dari IHDN, dari Undiksa mungkin ada nggak, totalitasnya dapat. Ya beberapa sih jadi tipe kedua. Ada beberapa yang jadi tipe kedua. Ada tipe keempat. Nah, yang tipe keempat ini betul-betul plong, blas tanpa beban. Sehingga kesan cerpennya hilang. Yang muncul lebih kesan mesatwa. Ya tidak ada yang salah dalam dunia sastra. Ini nikmat sekali perjalanannya, luar biasa mengalir perjalanan cerpen, membaca cerpen virtual ini luar biasa mengalir. Yang tipe keempat nih seperti membaca, bukan seperti mesatwa, mendongeng, just like storytelling, dan itu membawa saya terbesit gitu, gitu ketika mendengarkan ternyata cerpen yang dibikin sangat serius bisa jadi se-enjoy mendengarkan
dongeng. Ini satu perspektif yang asik gitu loh. Ketika orang membaca cerpen merengut gitu, orang cenderung membaca cerpen lebih merengut ketimbang ketika membaca dongeng. Yakin nih, saya berkaca pada diri saya sendiri. Ketika saya membaca karya dongeng Pak Made Taro ini fresh dan relax karena bahasa yang ditawarkan pasti sederhana, nyaris tanpa konflik yang berat, dan sangat banyak petuah. Dan ketika dongeng Pak Taro ini dibawakan secara live sangat menghibur karena ya karakteristik pembawanya memang mendongeng untuk menghibur. Kalau membaca cerpen, sepanjang yang pernah saya, sependek pengetahuan saya dan sepanjang pengetahuan Google yang pernah saya searching, pembacaan cerpen itu selalu hadir dengan nih kayak begini, mengkerut gitu. Ya karena yang sepanjang pengetahuan Google itu pembaca cerpennya sangat serius mempersiapkan diri seperti tipe yang pertama, tipe yang ketiga. Nah, tipe yang keempat ini entah bagaimana dia melihat cerpen itu lalu dibawakannya seperti mengalir dan sangat natural, seperti kita menikmati orang mendongeng atau bersatwa, dan kesan kesan cerpennya hilang sama sekali hilang. Dan itu sangat menurut saya pribadi sangat nikmat. Kita tidak merasakan berat ketika mendengarkan itu. Ketika dibawakan secara live langsung itu dibacakan cerpen itu jadi ringan padahal cerpennya berat. Siapa ya contohnya ya? Saya tidak mengikuti keseluruhan 99 orang itu, tapi beberapa yang saya lihat seperti Mesato, Abli Sugianto. Ya, Abli Sugianto nomor 2 Abli Sugianto. Karena Abli Sugianto juga punya channel satu, mungkin channel satunya terbawa ke cerpen atau channel cerpennya terbawa ke satu bolak-balik gitu. Kemudian yang menarik juga saya lupa nomor berapa si aduh kok ini sahabat saya tapi lupa saya namanya. Membaca pembacaan cerpennya dengan gaya teatrikal. Ya ini ciri khasnya si Suma Hardika. God, saya lupa. Jul, temanmu lupa aku namanya no. Si Suma. Dia membaca cerpen dengan gaya teatrikalnya. Ini menarik. Cuman dia aja sih satu-satunya yang begitu. Jadi saya nggak bisa masukkan dia ke klasifikasi karena nggak ada temennya. Cuman sendiri. Jadi saya masukkan dia ke ada satu yang cukup berbeda gitu. Edisi khusus si Suma, dia membaca cerpen dengan teatrikal. Sebetulnya dia bukan baca cerpen tapi baca satwa Bali. Baca satwa dia. Tapi gaya teatrikalnya. Saya mengapresiasi cara dia merespon satwa Bali. Nike itu berbeda dengan cara yang umum dilakukan oleh teman-teman yang biasa merespons atau menunjukkan satwa Bali, merespon satwa Bali. Suma punya cara yang lebih teatrikal, lebih dramatik caranya, dan ya khasnya dia dengan menggunakan gaya teater yang saya sendiri tidak bisa masuk dengan mudah menangkap maksud yang disampaikan oleh Suma. Waktu itu dia ngajak satu orang temannya dan itu menarik sekali. Jadi itu 4
tipikal pembacaan cerpen selama kurun waktu berapa 99 hari kurang lebih 99 kali tayang plus 100 yang ini. Jadi ada 4 tipikal pembacaan cerpen yang saya lihat karakteristiknya berbeda-beda. Nah, ada juga yang membaca cerpen itu, nah yang berikutnya saya lihat adalah membaca cerpen sendiri dan membaca cerpen orang lain. Ini perlu waktu cukup lama untuk mengulasnya, tapi saya ulas singkat. Ada pengarang yang membaca cerpennya sendiri, ada pengarang yang membaca cerpen orang lain. Pengarang yang membaca cerpennya sendiri itu istri saya contohnya. Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah baca Oh, cerpen bukan. sendiri. Pasti cerpen orang lain. Cerpen orang lain ya. Tapi Madis Alit Jul kayaknya pernah yang baca cerpen sendiri, siapa ya? Kok saya lupa? Aku nggak pernah baca cerpen sendiri. Oh, Beli Oleh baca cerpen sendiri dia. Masa sih? Ya. Lupa aku. Ya, Beli Oleh kalau nggak salah saya baca cerpen sendiri. Di Madis Bianto yang aku tahu. Beli Made Sugianto, Pak Mokel baca cerpen sendiri yang saya ingat. Terus pengarang yang membaca cerpen orang lain ya istri saya contohnya. Ada dua tipikal. Aduh. Nah, perbedaannya kalau menurut Biole, kenapa Biole memilih membaca cerpennya sendiri? Karena mengetahui dengan betul cerpennya, sehingga ketika terjadi kesalahan tidak ada yang protes. Nah, yang kanggo jangan gitu loh. Saya marah. Loh, kok marah begitu? Loh, yang bikin cerpen saya gitu loh. Saya mau mengekspresikan tokoh itu memiliki karakteristik marah dengan ekspresi yang seperti apa itu terserah saya. Jadi tidak ada tidak ada ruang bagi penikmat, orang yang di luar sana melakukan protes. Jadi ada benteng lah, karena saya punya cerpen ini salah pun tidak apa-apa, benar pun ya saya yang tahu salah benarnya, dalam dangkalnya saya tahu, kemudian panjang kali lebarnya saya tahu, tinggi rendahnya saya tahu. Jadi kurang lebih pembacanya, pengarangnya yang langsung membaca karyanya sendiri memahami medan gitu. Jadi ketika Biole membaca plong, stres tanpa beban gitu, karena baca cerpen karya sendiri. Nah, kalau pembacanya pengarang yang membacakan cerpen orang lain, nah ini tentu ada pressure, pasti ada pressure. Persentase dari tekanan itu, persentase dari pressure-nya itu berbeda-beda tergantung dari psikologi pengarangnya. Kayak istri saya itu pressure dia kalau membaca cerpen orang lain itu tertekan gitu. Pasti tertekan, dia bersuntuk gitu kan membacanya. Kemudian saya lihat yang totalitasnya bagus ketika membacakan cerpen. Saya tidak mengikuti semua, itu salah saya. Kenapa saya akhirnya tidak bisa memberikan komentar dengan maksimal pada kali ini. Saya tidak mengikuti banyak hal, tapi yang saya ikuti yang totalitasnya bagus itu banyak. Justru yang totalitasnya bagus itu datangnya dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Kalau teman-teman pengarang sebagian besar flat saja gitu, tidak jadinya secara totalitas mereka masih di bawah dari mahasiswa dan pelajar nih. Saya nggak tahu juga kenapa, tapi karena mungkin teman-teman pengarang sudah biasa tampil, jadi
lebih rileks ya, nggak terlalu persiapan gitu. Tapi kalau teman-teman yang mahasiswa dan pelajar ini diberi ruang, diberi kepercayaan, jadi totalitasnya luar biasa. Kayak Renas, ya, Renas tuh totalitas. Tadi dia baca cerpen istri saya Dadong Rajo, mantap, luar biasa. Kemudian si Agung Dewa Semara gitu, mahasiswa saya dulu di HDN, bagus sekali, semangat pembacaannya bagus, kualitas pembacaannya, totalitas pembacaannya begitu, bagus juga. Apa namanya, mempersembahkan yang terbaik gitu loh, dari sudut pandang mereka, mempersembahkan yang terbaik dari sudut pandang mereka. Apakah yang lainnya nggak mempersiapkan diri dengan mempersembahkan dengan terbaik? Ya sama itu, tapi begitu Anda lihat videonya Anda akan paham apa yang saya maksudkan. Itu saja mungkin, karena masih waktu lagi 5 menit. Enggak, udah habis nih, udah pada tidur semua. Emang sengaja nyari jam segini biar nggak ada yang nonton. Oke Jul, selamat bobok di Kendari. Tinggal 5 menit. Ada beberapa hal yang izin tidak saya sampaikan di sini karena mata kiap udah lupa mau menyampaikan apa. Tapi sekali lagi terima kasih, matur suksema banget untuk seluruh sahabat yang sudah berkontribusi dalam acara membaca cerpen secara virtual ini, yang dengan sangat-sangat sukarela, waktunya disita, ruangnya disita, kuotanya disita untuk menghadirkan persembahan terbaik kepada sastra Bali modern sebagai sebuah genre, sastra Bali modern sebagai sebuah semangat kebersamaan, dan sastra Bali modern sebagai satu bentuk kultur eksistensi. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman. Tidak ada kata yang bisa digunakan, tidak ada kata yang cukup untuk digunakan. Nih kan hilang otaknya mau mengucapkan apa, saya sudah tidak bisa, karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan bagaimana perasaan saya sebagai penikmat sastra Bali modern melihat capaian yang luar biasa tinggi ini. I really appreciate for all of you. Yang nonton presiden malih napi wastane maos akeh sekali rasa layah hitan presiden malih makitukan, bibih hitan presiden malih makamelang. Kena contoh kan. Sudahlah, terima kasih, tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi. Untuk teman-teman yang besok menonton siaran langsung saya, apa yang saya sampaikan tengah malam hari ini adalah fiktif belaka tokoh. Jika ada kesamaan tokoh, kesamaan tempat, kesamaan karakter, itu hanya kebetulan saja. Kalau betul-betul mirip, udah silahkan WA saya, berarti kita ada masalah. Terima kasih banyak. Yang terakhir, 4.000 masih yang nonton. Sembah sujud tertinggi untuk para pendahulu sastra Bali modern, Imade Pasa, Mas Niti Sastro niki, fotonya Imade Pasa niki, beliau ini dari paket Agung Singaraja. Mas Niti Sastro, sayangnya kami belum bisa menelusuri sampai saat ini bagaimana, di mana
sejatinya Mas Niji Sastro. Begitu pula dengan Wayan Gobiah yang sudah cukup lama menjadi tonggak sastra Bali modern. Kita belum ketemu. Terakhir pencarian macet di Panjer nih kalau tidak salah. Ya, kami dibantu oleh Puspita nyaris, ya mudah-mudahan nanti akan ketemu salah satu keturunannya. Mudah-mudahan itu betul keturunannya Wayan Gobiah, karena Kocap Wayan Gobiah juga seorang seniman tabuh, sehingga keturunannya hari ini ada yang jadi seniman tabuh juga di Panjer atau Sesetan kalau tidak salah ya. Terus semua pisan semeton titiang sareng sami sindap titiang untuk para mau